Perkembangan industri kripto dan blockchain di Indonesia semakin hari terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dilihat dari banyaknya bermunculan berbagai proyek kripto lokal. Bahkan baru-baru ini muncul proyek kripto yang dibangun dan dipasarkan melibatkan sosok figur publik. Proyek apakah itu dan bagaimana prospek ke depannya? Kita mulai dari eCoin. eCoin merupakan proyek kripto untuk menciptakan ekosistem besar dengan dukungan teknologi blockchain. Ada 3 produk yang dibuat oleh eCoin. Pertama, Elon, IBW, GEM, dan e-market, pasar NFT. Pihaknya mengklaim ketiga produk tersebut saling berhubungan satu sama lain dan memiliki keunggulan masing-masing untuk para pengguna. Elon sendiri merupakan Metaverse Indonesia yang dibangun untuk memberikan pengalaman baru interaksi antar manusia. Elon juga disebut bisa menjadi wadah bagi penggiat seni untuk menggelar acara. Sedangkan e-market merupakan sebuah pasar NFT yang berfungsi untuk menjual produk digital. Developer mengklaim e-market bisa menjual barang fisik dari kreator. Platform ini juga diklaim pengembang bisa membantu seniman menjual karya mereka di pasar global dan memenuhi kebutuhan pengguna untuk melengkapi item di ekosistem digital milik anak Yusuf Mansur ini. Pada ekosistem eCoin ini juga dilengkapi game virtual, yaitu Indonesia Battle Warrior, sebuah game play to earn. IBW adalah sebuah game pertualangan dalam mengatur strategi untuk melawan penjajahan. Setiap misi yang diselesaikan akan ada reward token. Untuk melengkapi items IBW, user bisa mendapatkannya di e-market. Singkatnya, ekosistem ini merupakan wadah untuk para warganet berkreasi, bermain, bertransaksi hingga bisa menjadi ladang cuan jika model bisnis ini berjalan dengan mulus. Kedua, token ASICS. Token ASICS adalah token kripto yang dikembangkan Anang dan Ashanti bersama CEO IDM Token MC Bashar. Pada sebelum peluncurannya, token ASICS melewati beberapa fase yaitu private sale, pre-sale, dan launching. Token ASICS dibangun di dalam jaringan blockchain Binance. Token yang dikembangkan Anang Hermansyah dan timnya ini mulai dirilis pada 27 Januari 2022. Hingga saat ini, token ASICS baru bisa ditransaksikan melalui exchanger PancakeSwap. Selain itu, token ASICS ini juga akan digunakan sebagai utilitas untuk game pay to earn, NFT, dan Metaverse yang juga menjadi proyek dari ASICS. Ketiga, Lestar Metaverse. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar merilis proyek baru mereka yang merambah dunia Metaverse pada Rabu 23 Februari 2022. Mereka mengumumkan telah membuat Leslar Metaverse yang akan diresmikan segera. Proyek yang dibuat untuk memperkenalkan dunia Metaverse dengan memiliki tujuan gerakan sosial. Nantinya, semua interaksi yang dilakukan di dunia Leslarverse akan menggunakan mata uang Leslar atau Leslar Coin. Uang tersebut bisa digunakan untuk bermain dan melakukan jual-beli item digital. Leslar Coin pun bisa dipakai untuk membeli avatar NFT yang dipakai di dalam Leslar Metaverse. Para penduduk Leslarverse bisa melakukan permainan khusus bernama Play to Earn untuk mendapat koin tambahan. Dan yang terakhir, Rans Metaverse. Rans Entertainment, perusahaan milik Raffi Ahmad, mulai merambah bisnis Metaverse dengan mengusung nama Ransverse. Informasi itu diumumkan melalui unggahan di akun Instagram milik Raffi Ahmad dan sang istri, Nagita Slavina, pada Jumat, 12 Februari 2022. Menurut keterangan di unggahan tersebut, Ransverse merupakan bisnis Metaverse yang dihasilkan lewat kerjasama dengan Sinta VR, VC Gamers, Upbuns, dan Rans Animasi. Setiap blok tanah, kostum karakter, dan banyak lagi di Ransverse nantinya akan berbentuk NFT. Dengan kata lain, setiap aset seperti kostum karakter dan sebagainya yang tersedia di Ransverse tidak dapat digandakan serta bisa diperjualbelikan. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun memperlihatkan beberapa penampakan Metaverse yang diusung oleh perusahaan mereka. Di dalam foto-foto yang mereka unggah, terlihat gambaran kota dengan gedung-gedung tinggi, karakter-karakter di dalam Ransverse, taman bermain, hingga plot tanah virtual. Melihat fenomena tersebut, kami menyambut positif segala perkembangan dan inovasi yang terjadi di industri kripto dan ekosistem blockchain di Indonesia. Kini masyarakat semakin antusias dengan segala perkembangan dan hal-hal baru mengenai kripto, NFT, dan lainnya yang masuk dalam ekosistem blockchain. Meskipun begitu, kami juga mengingatkan bahwa fenomena ini juga perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Antusiasi ini pun juga harus disikapi dengan kehati-hatian. Banyak koin dan token yang bermunculan memanfaatkan kepopuleran di tengah masyarakat. Perlu ditekankan untuk merilis koin atau token yang memiliki standar global itu tidak mudah.
Ada proses yang harus dipenuhi secara teknis. Masyarakat juga harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan masuk atau membeli sebuah kripto. Sebuah proyek kripto yang baik dan benar akan selalu membagikan white paper lengkap, sama halnya dengan prospektus di dunia saham. Jika ada perusahaan yang akan melakukan IPO, dalam white paper akan dijelaskan tentang proses roadmap ke depan, dari aset kripto yang dibuat dan bagaimana mereka menyempurnakan pengembangannya ke depan. Salah satu hal yang penting adalah meneliti, memeriksa tim dan partner di balik developer aset kripto tersebut. Jangan tutup mata dan terlena dengan sosok publik figur. Dengan melakukan riset, masyarakat diharapkan bisa menilai suatu proyek kripto yang baik atau tidak. Proyek kripto yang kurang baik bisa berdampak pada keberlangsungan industri yang sudah dibangun sejak lama. Sebelum membeli, kami harap kalian bisa memahami beberapa pengetahuan simple berikut ini. Pertama, bursa terdaftar. Bursa yang memperdagangkan aset kripto itu menunjukkan kekuatan proyek serta likuiditasnya. Jika satu aset kripto terdaftar pada bursa besar, artinya mungkin aset tersebut lolos analisis mendalam dari tim bursa. Kedua, kegunaan dari proyek tersebut. Banyak proyek menggalang dana dengan memakai janji manis dengan kelebihan pada blockchain. Penting memahami apakah produk yang dibangun perusahaan benar-benar digunakan atau hanya gimmick. Keberadaan pelanggan atau pengguna membantu kesinambungan suatu proyek aset kripto. Ketiga, utilitas token. Investor sebaiknya hanya membeli aset yang dipahami kegunaannya. Sebab itu penting memeriksa kegunaan aset sebelum membeli. Jika aset itu bukan tergolong juga sebagai sekuritas, maka harus memenuhi fungsi penting dalam platform untuk membeberkan keberadaannya. Keempat, ketersediaan pengembang bertalenta dan pemimpin kompeten. Industri aset kripto masih baru dan tidak ada yang tahu apa yang bisa berhasil. Proyek yang mampu menarik tim bertalenta lebih mungkin berhasil. Memiliki pengembang berpengalaman dan pemimpin dalam tim bisa menjadi pendorong penting bagi proyek. Pengembang berpengalaman dapat memberi saran arah untuk proyek tersebut. Tim berdedikasi dengan anggota yang handal adalah aset bagi proyek apapun. Jumlah anggota dan kualitas serta pengalaman mereka penting saat mengevaluasi potensi tim. Kesimpulan kami dari penjelasan di atas. Perkembangan proyek kripto di Indonesia mulai berkembang. Ini adalah berita bagus bagi teknologi blockchain, karena menandakan akan adopsi massal teknologi blockchain dalam kehidupan kita. Tetapi berita buruknya, banyak juga proyek kripto yang dibuat atas dasar kepopuleran dan untuk mendapatkan cuan yang banyak dengan cara yang cepat. 4 proyek yang kami sebutkan di atas belum tentu proyek yang buruk, tapi jelas kami tidak peduli dengan proyek tersebut. Karena pada dasarnya proyek-proyek yang dibuat hanya untuk hiburan semata. Jika kalian menyimak proyek tersebut mengusung industri metaverse, NFT, dan game play to earn. Jika mereka membuat bursa desentral untuk UMKM atau organisasi desentral dengan tujuan yang baik, kami mungkin akan lebih optimis. Intinya apa yang kami bicarakan hanya untuk informasi karena faktanya banyak proyek yang dibuat hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kami harapkan adalah kalian mau membaca detail proyek tersebut. Karena jika 4 proyek tersebut gagal, maka industri blockchain akan menjadi buruk di mata masyarakat Indonesia dan memperlambat adopsinya. Dan yang lebih penting adalah kalian semua tidak kehilangan uang yang kalian miliki. Tulis opini kalian di kolom komentar, mari berdiskusi bersama.